maka hadiahnya surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa liwalidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni fi ibadikas sholihin bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku atas cara untuk mensyukuri segala nikmat yang sudah Engkau berikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku, dan berikanlah aku petunjuk untuk terus bisa berbuat kebaikan, dan semoga Engkau izinkan aku bisa berkumpul terus sama orang-orang yang soleh. Itu doanya Nabi Sulaiman di surah An-Naml surat ke-27 ayat ke-19. Boleh kawan-kawan amalkan. Teman-teman semua yang rahmati Allah, yang saya ingin ceritakan hari ini melanjut episode sebelumnya. Kita sudah bahas kekuatan kita ini ada di doa sebenarnya. Segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin ketika kita menguatkan doa kita, mengencangkan doa kita. Di doa inilah ikhtiar sebenarnya. Di doa inilah pertarungan kita untuk mewujudkan kita punya mimpi yang gak masuk akal. Karena kalau melihat kondisi kita hari ini, rasa-rasa kita pesimis dengan kondisi kehidupan. Tapi percayalah, sebagaimana orang-orang hebat sejarah menunjukkan, Muhammad Al-Fatih tidak mungkin menaklukkan Konstantinopel kalau tidak punya dream yang besar, yang dulu juga pernah dimimpikan Rasulullah ketika memacul batu di perang Khandaq. Rasulullah juga tidak pernah kita juga tidak pernah bisa merasakan nikmatnya dalam pelukan belajar dalam syariat Islam kalau seorang nabi kita Rasulullah Muhammad SAW tidak memperjuangkan Islam waktu itu, tidak bermimpi bagaimana Islam ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Maka semua itu berawal dari mimpi. Mungkin kalau mimpi ke akhirat masih kejauhan buat kita, maka bangunlah mimpi terkecil lo sebagai tangga untuk menuju ke sana. Mimpi terdekat, mimpi untuk membantu orang-orang, bahagiakan orang-orang sekeliling kita. Nah, kemarin kita sudah ketemu ayat Qur'annya di Al-Baqarah ayat 186. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan, kata Allah. Dengan catatan falyastajibu li wal yu'minu bih. Jalankan perintahku. Dan yang kedua, tetap beriman kepadaku. Nah, proses ini yang banyak orang belum paham. Sebelum menemukan perintahnya apa, sebagaimana cerita satpam tadi, gak mungkin dia tiba-tiba datang langsung bekerja. Maka dia butuh interview, dia butuh wawancara, dia butuh proses rekrutmen. Nah, yang harus kita lakukan kepada Allah adalah bagaimana Allah kasih petunjuk untuk menjalankan perintah ini yang mahal. Sebagaimana tadi doanya Nabi Sulaiman, orang yang paling kaya saja masih meminta sama Allah petunjuk. Ya Allah, ya kan, ajarkan aku lah nih bisa berbuat baik sebagaimana perbuatan baik yang Kau ridhoi. Berarti ada perintah yang tidak Allah ridhoi. Contoh, ya kan? Nah, bagaimana satpam itu bisa dapat bayaran, jadi bisa dapat gaji kalau dia nggak pernah lewat proses interview, dia nggak pernah proses rekrutmen, dia nggak pernah lewat proses untuk diwawancara sama pihak HRD kantor, sehingga dia nggak tahu perintahnya apa. Kan nggak mungkin pakai certified satpam tadi tiba-tiba langsung security tadi langsung datang langsung ngejaga. Maka HRD-nya tanya, atau orang bisa tanya, siapa antum? Kayak gitulah cara berpikirnya. Untuk proses mendapatkan petunjuk dari Allah saja itu sudah hal yang mahal. Untuk mendapatkan tahu perintah kita ini apa saja, itu sebuah anugerah. Makanya Allah bilang di surah Al-Baqarah ayat 269, Allah memilih siapa yang Ia kehendaki untuk mendapatkan hikmah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan hudan. Dan barang siapa yang diberi hikmah, dia dapat kebaikan yang banyak. Nah, ketika si security tadi sudah lolos interview dan dikasih job desk, maka dia bisa dapat kebaikan. Dia sudah bisa bekerja. Dari kerjaan itulah baru dia dapatkan salary. Nah, jadi dream tadi bisa terwujud kalau kita sudah menjalankan perintah. Perintah ini bisa kita kerjakan kalau kita tahu perintahnya apa. Persoalannya banyak orang tidak tahu perintah dia apa, sehingga dia mengerjakan semua hal. Karena setiap dari kita punya amanah masing-masing. Sebagaimana Allah amanahkan Bilal yang dikenal dengan azannya, Allah amanahkan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan yang perintahnya adalah jadi saudagar, membiayai dakwah. Allah perintahkan Abu Bakar sebagai orang yang membebaskan budak bersama Rasulullah dalam perjalanan hijrahnya. Allah perintahkan Zaid bin Sabit jadi tukang catat, ya kan? Allah perintahkan Utsman bin Affan untuk menjadi sistemasi mushaf. Allah perintahkan Nabi
Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun. Coba kalau dakwahi Nabi Musa waktu itu siapa, mungkin misalkan Michael, ya kan? Beda cerita. Yang didakwahi Nabi Musa misalkan Alessandro, berarti kan beda kayak gitu loh. Nah, proses Musa mendapatkan perintah untuk mendakwahi Fir'aun itulah yang mahal. Proses Nabi Sulaiman mendakwahi Balkis itulah yang mahal. Inilah yang harus kita temukan sebagai seseorang yang punya dream. Nah, apa prosesnya? Belajar dari ayat tersebut berarti kita harus paham. Kita harus lewati proses interview. Kita harus lewati proses rekrutmen. Kita harus lewati proses untuk wawancara. Gimana caranya? Nah, maka Allah hanya jadi ini yang saya bahas di video kali ini adalah peranya. Sebelum nanti bab perintah kita bahas berikutnya sebenarnya. Tapi sebelum menjalankan perintah ini, perannya dulu. Gimana caranya? Ya, belajar dari security tadi. Dia bawa lamaran. Nah, maka satu-satunya tempat cara berkomunikasi kepada Allah adalah dengan cara pintu sholat. Sholat yang di mana? Di masjid. Goalsnya apa? Yaitu minta ampun. Karena Allah berulang kali di banyak ayat Quran, Allah mengatakan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Kalau kawan-kawan lihat di surah Al-Baqarah ayat 222, ya kan? Di kalimat terakhir, Innallah hayuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Allah sangat mencintai hambanya yang bertobat. Jadi kalau antum pingin menang dalam rekrutmen, dalam wawancara, jangan tiba-tiba kucuk-kucuk datang langsung, Pak, perkenalkan Pak, saya Fulan Pak, saya ini lulusan terbaik di pendidikan security di sini. Tidak mungkin akhirnya saya Pak, si Fulan Pak, ini saya bawa file CV saya pingin bekerja di sini, tolong Bapak gaji saya 7 juta. Antum kalau sebagai orang wawancara terima nggak? Kagak. Tapi kalau datangi permisi Pak, saya Pak, alhamdulillah makasih saya sudah diizinkan bisa interview pada kesempatan kali ini. Saya kemarin berhasil melewati pendidikan di lembaga pendidikan ini, di pendidikan security. Nah, semoga saya bisa berkhidmat, bisa mengabdi, bisa berkontribusi khususnya di keamanan di tempat Bapak bekerja, perusahaan Bapak ini. Akan lebih enak kawan-kawan. Nah, maka ini yang banyak orang tanda kutip gagal di awal. Kalau menurut saya, kalau nggak dibilang gagal, tapi tidak elok, tidak cantik dia negosiasinya. Harusnya datang kepada Allah, ya Allah, maafkan hamba ya Allah, sebagai hamba ini terlalu banyak nuntutnya ketimbang berbuatnya. Sebagai hamba ini terlalu banyak mintanya ketimbang berkontribusinya. Sebagai hamba ini lebih banyak lalainya ketimbang menjalankan apa yang sudah Engkau perintahkan ya Allah. Ya Allah, hari ini Kau kasih kesempatan hamba hidup saja, itu sudah jauh lebih daripada cukup. Kau kasih kesempatan hamba bisa sholat saja, itu sudah mahal ya Allah. Ya Allah, izinkanlah di sisa usia ini hamba bermanfaat. Di sisa usia ini bisa dekat sama Engkau. Tolong maafkan hamba ya Allah. Ya kan, tidak ada yang lebih indah selain daripada Engkau kabulkan segala hajat hamba dengan pintu maaf, dengan pintu ampunan, dengan pintu rahmat dan kasih sayang ya Allah. Kalaupun Kau titipkan memang ada kendaraan, rumah, jodoh, itu karena memang Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Tapi tidak apa yang Anda butuhkan ya Allah selain ampunan dari Engkau. Sebagaimana Nabiullah Adam alaihissalam minta ampunan sehingga Engkau perjumpakan kembali bersama pasangan beliau Siti Hawa. Sebagaimana Engkau ampunkan Nabi Yunus hingga keluarkan dari perut ikan. Kau ampunkan Nabi Musa, Kau selamatkan dari kejaran Fir'aun sehingga Nabi Musa akhirnya bisa berjumpa dengan Nabi Su'aib. Ya Allah, hambanya minta ampunan Kau ya Allah. Dan izinkan setelah ini hamba bisa berkontribusi, bisa berbuat. Tolong ajarkan ilmunya. Gitu ya. Begitu kita minta ampun, ada dua ayat. Satu tadi Al-Baqarah ayat 222 di kalimat terakhirnya itu, sama di surah 50 ayat 33. Allah orang-orang yang mendatangi Allah dengan hati yang bertobat, qalbun munib, maka hadiahnya surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Bayangan, nanti hebat benar sistemnya Allah nih. Orang yang bersalah bisa langsung berkesempatan dapatkan hadiah. Kalau kita kan orang yang berprestasi. Nah, orang yang bersalah langsung bisa berkesempatan dapat hadiah. Itu yang terjadi sama Nabi Adam, bersalah langsung dapat hadiah, berjumpa sama pasangan.
Itu yang selalu terjadi sama Nabi Yunus. Masuk dalam perut ikan, bersalah, ketemu passwordnya, bertobat, ya kan? Akhirnya keluar dari perut ikan, malah justru 100.000 masyarakatnya, pengikutnya waktu itu sudah bertuhankan Allah, beriman kepada Tuhannya Nabi Yunus, yaitu Allah Rabbul Alamin. Nah, maka kawan-kawan, sebelum bicara bab hajat, ada SOP-nya, ada pakemnya, yaitu mendatangi Allah melalui proses rekrutmen, interview kayak security tadi, dengan pintu ampunan. Nah, disinilah dia. Oke, ini teknik merubah musibah jadi anugerah. Nah, ini yang harus kawan-kawan pahami. Karena banyak orang terjebak adalah merasa diri ini lebih baik, merasa diri ini selalu bersih, selalu pintar, sehingga terjadi dia lupa minta ampun, dia minta haknya terus. Padahal ada banyak sekali perintah Allah kepada kita sebagai seorang hamba yang harus kita tuntaskan dalam kehidupan ini. Jangan-jangan yang membuat hajat kita belum terkabulkan karena banyak perintah yang kita terlalaikan. Itu yang saya alamin. Saya pikir saya sudah sholat, saya pikir saya sudah ngaji, saya pikir saya sudah sedekah, saya pikir saya sudah jadi anak yang baik. Begitu saya lihat Qurannya, oh, sholat saya jauh dari standar yang Allah maksudkan, ngaji saya jauh dari standarnya, biru walidan saya masih jauh sekali. Tapi begitu saya datang kepada Allah dengan pintu minta maaf, pintu bertobat, pintu menyesali dosa di masa lalu, maka yang terjadi, Allah kasihkan banyak karunia hari ini. Nah, saya ingin berbagi semua karunia ini, kawan-kawan juga rasakan. Begitu teman-teman semuanya. Nanti di episode berikutnya saya akan bahas, karena banyak sekali orang ketemu itu dia tidak tahu apa yang dia minta ampunkan. Ini yang mengerikan. Betul-betul fi qulubihim maradun fazarahumullah. Hal itu tutup kunci rapat hatinya. Nah, insyaallah kita temukan dulu prakondisinya, baru nanti Allah kasih kerjaannya berupa perintah. Begitu kita perintah, jalani perintahnya, maka yang terjadi, Allah akan wujudkan apa yang kita punya hajat, yang kita minta di surah Al-Baqarah 186 itu. Begitu kawan-kawan, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.